yang dibuat oleh peneliti dalam bentuk video yang dikemas secara menarik, interaktif, dan juga mendidik. Jadi pastinya video edukasi itu harus menarik, interaktif, dan juga mendidik. Kenapa? Karena masyarakat harus tertarik dan mudah paham dengan video yang kita sampaikan. Gitu. Oke, di sini kakak akan menjelaskan dua hal. Yang pertama itu tips cara membuat video edukasi, dan yang kedua basic editing, cara mengedit video. Oke, untuk yang pertama tips membuat video edukasi. Yang pertama yang harus kita perhatikan pertama kali itu adalah tema, kemudian syarat video dari ketentuan lomba, kemudian jenis video dan aplikasi edit videonya. Oke, tapi sebelum keempat ini, kita harus menyatukan atau meluruskan lagi niat dan tujuan kita, yaitu untuk agar video edukasi kita ini bermanfaat bagi orang lain. Itu niat dan tujuan utamanya. Oke, boleh setelah itu untuk ya menang lomba dan sebagainya. Nah, yang pertama tema. Kenapa? Karena biasanya kita membuat video edukasi itu untuk lomba ya kan, untuk mengikuti lomba. Jadi kita harus lihat dulu tema dari ketentuan guideline masing-masing lomba pastinya ya kan. Nah, ini sebagai contoh aja, misalnya temanya promosi kesehatan reproduksi bagi remaja gitu. Nah, nanti subtemanya itu ada banyak. Contohnya satu, peran kita dalam upaya pencegahan, pengobatan, rehabilitasi pada sistem reproduksi. Jadi saat kita udah tahu temanya, kita langsung membuat konsep. Kalau kita membuat video, pasti kita buat storyboardnya gimana, ya kan? Nah, jadi alurnya gimana, apa yang harus ditampilkan pertama gitu. Oke, untuk subtema yang lain bisa inovasi terbaru dalam upaya misalnya penanganan pada penyakit sistem reproduksi gitu, atau peran dan perkembangan dalam bidang teknologi terbaru dalam diagnosis dini pada penyakit reproduksi gitu. Oke, selebihnya ini hanya sebagai contoh ya. Ini hanya kakak gambarkan umum saja. Oke, selanjutnya syarat video. Ini juga tergantung guideline dari masing-masing lomba. Biasanya itu videonya itu berdurasi 2 sampai 5 menit. Jadi memang enggak terlalu panjang videonya, yang penting harus dapat maknanya itu apa. Kemudian harus kreatif juga dan sesuai dengan tema masing-masing lomba. Kemudian ada yang harus mencantumkan judul, nama ketua dan anggota tim, serta logo lombanya. Kemudian yang pastinya formatnya harus MP4, kemudian maksimal 25 MB. Kenapa? Karena pastinya kalau kita mengirimkan file video, ya bisa kita mengirimkan file lomba gitu. Nah, kita itu kan pastinya mengirimnya itu kan lewat email. Nah, di email itu maksimal pengiriman file itu 25 MB, makanya dibuat ketentuannya itu 25 MB. Kemudian suara dan gambarnya harus jelas, tidak boleh mengandung sara, pornografi, dan mitos. Oke. Nah, kemudian jenis video. Jenis video yang kita buat itu bisa dua ya, bisa dalam bentuk animasi atau bisa dalam bentuk drama, atau bisa gabungan keduanya. Jadi drama dulu, baru nanti di akhir kita menjelaskan pakai animasi. Itu ya tergantung kitanya buat konsepnya seperti apa. Oke, selanjutnya untuk aplikasi edit video, yang pertama itu ada Adobe Premiere Pro. Ini agak sedikit berat memang aplikasinya atau programnya. Yang kedua itu ada Filmora yang lebih ringan dari Premiere Pro. Kemudian yang ketiga itu ada DaVinci Resolve. Ini kalau mau yang gratis atau nggak payah di crack lagi gitu. DaVinci Resolve. Tapi di sini yang mau kakak jelaskan sedikit itu gimana basic editing pada Adobe Premiere Pro. Oke. Nah, kita langsung aja masuk ke Adobe Premiere Pro-nya ya. Nah, kalau bisa kapasitas memori laptopnya itu lebih besar ya. Jadi nggak lama kita membuka programnya kayak yang punya kakak sekarang ini. Oke. Nah, jadi saat kita membuka aplikasi Adobe Premiere Pro, pasti yang pertama kali keluar itu adalah welcome page-nya. Jadi di welcome page ini kita bisa membuat new project atau kita membuka project yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, di sini kakak pilih new project. Nah, di bagian sini
karena kita sama-sama sebagai pemula, kakak sarankan enggak mengganti semua yang ada di sini kecuali nama file yang mau kita simpan nantinya dan lokasi file tersebut gitu. Di sini kakak buat oke. Kemudian sudah lokasinya sudah ya. Kemudian klik OK. Nah, oke ini udah terbuka ya. Istilahnya new page-nya gitu lah ya kan. Ini udah terbuka. Jadi kakak jelaskan dulu ini ada 4 kotak ya. Yang pertama itu ada kotak timeline di sini. Di sini nanti ini kotak video kita diedit. Nah, semua video yang ada di sini nanti akan ditampilkan di sini. Ini namanya program. Oke, kemudian di sini ada project. Di sini tempat kita meletakkan file-file video atau foto atau musik yang kita import dari penyimpanan kita. Kemudian nanti setelah di sini apa yang mau kita munculkan di timeline itu muncul dulu di search. Oke, di sini kakak import dulu ya videonya. Bisa, ini kan import itu bisa dari file, kemudian import di sini atau Ctrl I, atau bisa juga klik 2 di sini. Klik 2 kali di sini. Oke. Oke, kalau gitu di sini kakak masukkan 4 video sama 1 lagu. Oke. Oke, ini udah masuk ya video yang mau kakak edit. Halo, Teh? Halo? Oh, masih ada. Oke. Oke, di sini udah masuk ya di project kita. Nah, tapi di bagian timeline dibilangnya belum ada sequence-nya kan? Belum ada tempat kita untuk mengedit videonya. Nah, jadi gimana caranya? Kita tambahkan dulu sequence-nya. Di sini, di bagian project, ada pada bagian kanan bawahnya itu, ada new item. Oke, kita klik. Kemudian kita pilih sequence. Oke, nah di sini kakak pilih sequence itu apa? Jadi sequence itu tempat kita meletakkan video-video yang kita edit gitu, istilahnya gitulah. Oke, di sini kakak pilih digital SLR. Kemudian di sini ada 1080, ada 480, ada 720 kan. Ini untuk mengatur kualitas dari video yang kita edit. Oke, di sini kakak pilih yang 720. Oke. Oke, nah sudah ada nih tempat kita untuk mengedit videonya ya kan di sini. Oke, nah pertama kita masukkan dulu video pertama yang mau kita masukkan. Caranya klik 2 kali di bagian project ini. Nah maka muncul list search. Oke, nah oke kita jalankan atau kita pilih di mana video kita itu mau dimulai. Jadi misalnya ini kan ada banyak nih, kakak mau mulainya itu dari sini. Nah dari sini kakak pilih mark in atau tekan aja I. Oke, di sini mark in. Kemudian batasnya itu sampai sini. Kakak maunya, oke. Maka kakak pilih markup atau tekan huruf O aja di keyboard. Oke, nah setelah itu ini kan ada nih. Inilah video yang mau kita edit dan kita masukkan ke timeline. Nah, caranya itu tinggal kita drag aja ke bagian timeline. Nah, nih di bagian video 1 dan beserta audionya gitu. Nah, misalnya kakak mau cuman ngambil videonya aja atau kakak cuman mau ngambil audionya aja. Di sini ada bagian di bawah search ini. Nah, kalau ini yang agak persegi panjang atau seperti bentuk video ini kalau kita tarik, ini cuman videonya aja. Gitu. Kalau yang ini cuman audionya aja, gitu ya. Oke, nah di bagian timeline ini kita lihat ini ada persegi panjang, inilah video kita tadi ya. Nah garis vertikal ini tempat untuk menunjukkan di mana video kita yang tertampilkan di program, gitu ya. Bisa kita tarik gini pakai mouse atau kita klik kanan dan kiri pakai keyboard, atau kita bisa tekan spasi untuk menjalankan videonya.
gitu. Oke. Nah, kemudian kita bisa juga zoom in dan zoom out dengan cara menarik garis yang di bawah ini. Nah, gini ya. Oke. Terus di bagian sini kita juga bisa memperbesar bagian videonya. Tapi ini biasanya lebih dibutuhkan untuk audio sih. Gini. Nah, jadi kita tahu beat dari suara musik kita gitu. Biasanya gitu. Oke, terus kakak tambahkan lagi video kedua. Klik 2 kali juga. Kemudian muncul list search. Kemudian pilih lagi di mana videonya mau dimulai. Tekan mark in. Kemudian videonya selesai. Mark out. Kita tarik juga ke bawah. Nah, pastikan tidak ada jarak di antara kedua video. Kenapa? Karena nanti bakalan hitam, gitu. Kecuali memang kalau kita mau menampilkan hitam nanti di video kita, gitu ya. Tapi di sini kakak mau menyatukan, jadi tinggal seret munculkan, maksudnya tinggal seret tarik ke dekat video yang pertama, gitu. Oke. Nah, di sini ada bagian yang seperti magnet ini ya. Kalau ini nggak diklik atau lagi nggak aktif, maka dia nggak otomatis tertempel di video yang pertama. Paham kan? Kalau seperti ini, nah dia bisa saja melewati video yang pertama. Kita nggak tahu ukurannya di mana. Tapi setelah kakak aktifkan, dia langsung otomatis nempel nih. Nah, gitu ya. Jadi kita tahu kalau ini adalah akhir dari yang video pertama. Oke, terus kakak tambahkan lagi video yang ketiga. Oke, kita mark in lagi, kemudian mark out. Oke, kita tarik lagi ke timeline. Oke, sudah. Kemudian kalau kita lihat ini di bagian yang video yang pertama, ini agak sedikit terpotong kan dari ukuran yang sebenarnya yang ada di sini. Nah, beda kan? Nah, ini kenapa? Karena sekuensi yang kakak buat tadi kan itu kan 720, sedangkan video aslinya itu adalah 1080, makanya dia terlalu kebesaran di bagian sekuensinya. Nah, gimana caranya supaya menyesuaikan? Tinggal klik kanan di bagian video, kemudian pilih scale to frame size. Nah, udah pas dia sesuai dengan sekuensi yang kita buat tadi. Oke. Nah, kalau kita lihat video yang kedua ini juga lebih kebesaran ya kan. Nah, tapi ini sesuai kebutuhan aja ya, gimana. Kalau memang nggak terlalu berpengaruh, nggak apa-apa juga nggak disesuaikan dengan sekuensi kita. Oke. Nah, 3 video udah, kemudian kakak tambahkan musiknya. Kita seret ke bagian audio. Oke. Kita putar. Nah, kalau kalian dengar tadi, itu ini juga sesuai kebutuhan ya. Kakak maunya itu nggak ada suara dari video yang pertama. Kakak cuma mau ada suara dari musik yang kakak masukkan gitu. Jadi kakak tinggal tekan mute pada audio yang untuk video gitu. Jadi udah nggak ada lagi suara asli pada video gitu. Oke, selanjutnya kakak mau menambahkan tulisan di akhir video. Gimana caranya menambahkan tulisan? Klik pada new item seperti kita membuat sequence tadi. Klik, kemudian pilih title. Oke. Nah, kalau kalian sebelumnya sudah mengerti dan paham Photoshop, di bagian ini tuh akan mudah gitu. Jadi kita klik bagian type tool, maka sudah muncullah tempat kita menulis tulisan yang mau kita buat gitu. Misalnya di sini kakak mau buat, oke. Nah, untuk mengatur font
bisa dari sini, ini yang ada sebelah kanan, properti sini. Oke. Oke, nah kalau kita lihat ini kan nggak sesuai nih, misalnya kakak mau buat di tengah, ini kan nggak sesuai. Gimana cara kita mengaturnya? Pilih selection tool, maka kita gerakkanlah dia di mana posisinya mau kita buat. Nah, kakak pingin buatnya itu pas di tengah dari frame kita gitu ya kan. Nah, tapi kan ini belum tentu ke tengah, misalnya belum tentu di tengah, bisa terlalu kiri atau bisa terlalu ke atas. Nah, gimana cara supaya pasti? Ini kakak tunjukkan ya. Di sini ada bagian center, klik yang pertama. Nah, maka ini akan sudah berada di tengah. Kemudian klik satu lagi. Nah, maka sudah di tengah dia ini. Di bagian center ini ya. Nah, terus kalau mau mau mengatur ukuran font juga bisa dari sini. Ini tinggal kita tarik aja, nah, gitu. Atau kita mau mengubah warna font itu dari fill type color. Oke. Oke. Kalau sudah, maka kita close. Nah, sudah muncul title yang kita buat tadi di bagian project. Tinggal kita tambahkan di timeline. Oke, di sini kakak buat di akhir. Oke, kemudian kakak akan menjelaskan transisi atau perpindahan antara satu video dengan video yang lain. Oke, di bagian project kita pilih efek. Nah, di sini ada audio efek, audio transisi, video transisi. Ini ada banyak di sini ya. Di sini kakak mau menjelaskan video transisi dulu. Oke, ini ada banyak macam. Jadi Adobe Premiere Pro itu udah menyediakan banyak transisi. Jadi kita tinggal memakainya. Ini contoh, kakak. Cara memakainya tinggal kita drag aja, terus kita letakkan di antara dua video. Gitu. Nih, di antara ini kakak letaknya di antara video pertama dan video kedua. Kita lihat. Nah, ini dia. Oke. Atau kita coba yang lain. Ini ada banyak macamnya untuk transisi ini. Nah, oke. Kemudian di sini kakak memakai deep to black. Kenapa? Karena menurut kakak transisi yang lain itu seperti perpindahan slide PPT gitu. Oke. Oke, maka kita lihat gimana hasilnya. Nah, transisinya lebih halus ya kan daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, terus selanjutnya kakak mau menjelaskan mengenai layering. Gimana kalau ada dua video yang mau kita masukkan dalam sekali tampilan gitu. Contohnya nih ya. Di sini kakak mau ngambil videonya aja, terus kita tambahkan ke atasnya. Jadi di sini kan ada V1, V2, V3 gitu. Jadi yang V1 ini istilahnya dia yang paling bawahnya gitu. Nah, dan video itu lebih di atas. Makanya video satu di sini udah nggak nampak kan? Karena sudah ketutup dengan video yang kedua. Gitu. Oke. Nah, di sini kakak mau buat dia seperti kita lihat youtuber-youtuber gamers gitu. Kakak mau mengecilkan video yang kedua dibandingkan yang video yang pertama. Jadi tinggal klik video yang berada di atasnya, kemudian klik efek control, kemudian pada bagian motion kita ukur scale-nya atau ukurannya. Nah, dia mengecil, ya kan? Kemudian kita atur posisinya dengan
menarik aja gini, geser kanan kiri gitu. Oke, kita atur dulu. Oke. Nah, ini terus kita juga bisa mengatur opasitasnya. Di bagian opacity, ini tinggal kita kurangin aja gitu. Tapi ini biasanya digunakan untuk logo-logo gitu sih. Ini misalnya kita masukkan logo ya. Oke, kita tarik di sini. Nah, ini terlalu besar kan? Kita klik kanan, scale to frame size dulu. Nah, masih kebesaran. Klik dulu, kemudian ke efek control, kita atur ukurannya, kita kecilkan. Oke, kemudian kakak kurangi opasitasnya. Oke, nah ini sekedar tahu aja tentang layering sama basic editing. Oke, ini kan udah jadi nih. Oh sorry. Ini kan musiknya masih kepanjangan ya. Nah, gimana kita cara motongnya? Oke, di sini di bagian tools yang ada di tengah ini kan ada yang seperti pisau silet. Itu kita klik atau kita tinggal tekan C aja pada keyboard. Oke, nah maka udah bukan seperti ini lagi ya, bukan seperti selection tool lagi. Oke, ini cut udah ya. Nah, ini juga bisa memotong video, juga bisa memotong audio. Oke, kita potong. Kemudian kita hapus. Nah, pada bagian audionya, kita haluskan di akhir. Oke, ini kan udah selesai nih video kita nih. Oke. Agak mendukung ya. Oke. Nah, sekarang kita mau ini kan udah siap nih hasil editing kita. Gimana kita mau menjadikannya video gitu ya. Ini tarik garis vertikalnya. Oke. Nah, kita tarik garis vertikalnya ke akhir video. Oke. Kemudian kita klik kanan di garis vertikalnya di atasnya ini. Kita klik kanan. Oke, kita klik mark out. Oke, kita tinggal export video aja ya. Jadi kita klik file, kemudian export, terus pilih media, atau cara cepatnya kita juga bisa Ctrl M. Oke, kita pilih. Nah, di bagian export setting, di sini yang pertama kali kita perhatikan itu formatnya. Nah, kan tadi sesuai syarat video, kan harus MP4 tuh. Maka kita pilih H.264, ini untuk
format file yang MP4 gitu. Oke, kemudian kita pilih output name. Di bagian output name ini nama file yang mau kita simpan dan lokasinya gitu. Kita tinggal klik yang sequence satu ini. Oke, kita klik, kemudian kita tulis nama filenya, save. Oke, nah di bagian video kita klik match source, kemudian kita pergi ke bawah, scroll ke bawah. Di bagian bitrate encoding kita pilih CBR. Oke, nah di bagian target bitrate-nya kita pilih 10. Oke, kalau sudah kita ekspor. Nah, inilah estimasi waktu rendering kita. Jadi yang sudah kita edit tadi akan menjadikan satu video. Gitu.